Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan, apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Suatu hari ketika Abu Nawas hendak ke masjid, ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawa ke istana untuk mendapat hukuman. "Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya. Selalu saja bikin kesalahan yang sama," bentak Baginda Raja. "Memangnya ada yang salah dengan perbuatan saya?" protes Abu Jahil. "Mabuk minuman keras di pinggir jalan, kau bilang tidak salah. Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri," pinta Abu Jahil. "Silahkan, apa pembelaanmu?" kata Baginda Raja. "Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal. Paduka tentu sudah tahu, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Tidak haram," jawab Baginda Raja. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram," jawab Baginda Raja. "Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Tidak ada masalah," jawab Baginda Raja. "Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan," tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. "Iya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras," ujar Baginda Raja. "Jangan bicara soal hukum agama Paduka, kita pakai logika saja," balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. "Oh, itu sih gampang Paduka," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. "Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Tidak haram," jawab Abu Nawas. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram," jawab Abu Nawas. "Baik,
Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Tidak ada masalah, jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan tanya terlebih dahulu. Jika segenggam tanah aku lemparkan di rambut kepalamu, apakah berbahaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab Abu Jahil. Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air, apakah menyebabkan rasa sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Baik, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Itu juga tidak, jawab Abu Jahil. Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan di kepalamu, apakah terasa sakit? Tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adalah adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Ucap Abu Nawas. Ayolah, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan, pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahil. Tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolak. Tapi janji ya, hanya sebulan, kata Abu Nawas mewanti-wanti. Iya, saya janji Abu Nawas, bulan depan kebun saya panen, pasti akan saya kembalikan, balas Abu Jahil. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uang. Padahal saat itu, kebun milik Abu Jahil hasil panennya banyak dan melimpah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Mana janjimu Abu Jahil? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya, ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar hutang. Dia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan saya bayar, ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta pora di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. Kurang ajar, katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta, gerutu Abu Nawas.
Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya, pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mulai mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Kenapa kemari Abu Nawas? Kan sudah kubilang mengembalikan uangnya bulan depan," kata Abu Jahil. "Kamu jangan salah paham Abu Jahil. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar? Untuk apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga pengen kaya," sahut Abu Jahil kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk, dukun tersebut bertanya, "Ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Apa itu syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal, tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana? Saya belum paham," tanya Abu Nawas kembali. "Ya misalnya orang yang punya hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Kalau orangnya tidak mau bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin. Orang tersebut nanti akan jadi tumbal tanpa ia sadari, dan ia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, begitu. Baiklah, saya setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil. Abu Jahil yang merasakan gelagat dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual saat tengah malam. Sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, hutangmu yang 100 dinar tidak usah kamu kembalikan, saya ikhlas." Mendengar itu Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya," sahut Abu Jahil ketakutan. "Bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Uangku masih banyak Abu Nawas, aku kemarin bohong sama kamu," ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Kisah selanjutnya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang, tapi karena tidak adanya hujan, panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Ia pun tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya. Akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam, itu ide yang bagus. Tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?"
Tanya istrinya. Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha, ujar Abu Nawas. Esok paginya Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan olehnya menjadi beberapa tempat. Sesudah hari ke-7, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpukan kayu. Ia segera mandi, lalu memakan buah-buahan di hutan yang sudah ia panen. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang dan akhirnya rasa kantuk mulai menghampirinya. Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu, pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia berjalan ke sebuah pohon teduh untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun, lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam, teriak Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. Mana garamnya? Tanya sang istri. Di mana ya? Tadi aku letakkan di dalam karung. Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman, tutur Abu Nawas. Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya? Tanya sang istri kembali. Aku sembunyikan di dalam sungai, jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di majelis tempat Abu Nawas mengajar, murid-muridnya tampak serius mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. Bila kalian ingin masuk surga, maka kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia dan juga harus bertakwa kepada Allah. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru, teriak semua muridnya. Dari semua murid yang mengajukan diri, ada satu murid yang bernama Hamid yang terlihat diam dan tidak berteriak. Hal ini membuat Abu Nawas bertanya kembali. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Coba tunjukkan tangannya. Saya guru, teriak para murid sambil mengangkat tangannya. Hamid lagi-lagi masih tampak diam saja. Lalu Abu Nawas pun kembali bertanya. Siapa yang ingin masuk surga? Coba berdiri, perintah Abu Nawas. Semua muridnya langsung berdiri, kecuali Hamid yang hanya diam saja. Kemudian Abu Nawas menghampiri Hamid. Hamid, apa kamu tidak mau masuk surga? Tanya Abu Nawas. Mau dong guru, jawab Hamid. Lalu kenapa kamu tidak berdiri? Tanya Abu Nawas. Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru, kata Hamid balik bertanya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pencuri yang gemar melakukan aksinya di kota Baghdad. Padahal si pencuri ini seringkali tertangkap tangan oleh warga. Namun ia tak pernah jera dengan perbuatannya. Pernah suatu kali ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya. Saat tengah menjarah barang-barang berharga, ia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut segera berteriak minta tolong. Ada pencuri, ada pencuri.
teriaknya. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlarian menuju rumah saudagar kaya. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Ia sama sekali tidak ada niatan kabur. Justru ia malah menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang hendak melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timbal yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, saya tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya," ucap Tuan Menteri. "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," balas Tuan Menteri menjelaskan. Dengan persyaratan tersebut, para warga hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil yang tidak berdosa pun pasti pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga kemudian membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karibnya Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali melakukan aksinya. Dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga pada suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke dalam rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hei pencuri, kurang ajar," hardik Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenangnya berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Ia lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," kata salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan Tuan Menteri," timbal yang lain. "Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lainnya. Tapi sayangnya niatan tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawalnya segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, saya tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. "Ayo, silahkan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam, Abu Nawas mengambil 2 batu besar. Batu tersebut lalu dilemparkannya ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim.
Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski ia tak pingsan, ia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Karena takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salah saya di mana? Kenapa tiba-tiba saya dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepala saya dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kamu merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena saya orang yang pernah berbuat salah, makanya saya minta bantuan malaikat di langit. Saya berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencurinya, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Menteri tak bisa berkata apa-apa, tapi ia masih memendam amarah kepada Abu Nawas. Dan Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berkata kembali, "Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan saya berikan kepada malaikat langit, tapi akan saya berikan juga kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab Tuan Menteri tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan saya Tuan Abu, saya pastikan kali ini si pencuri akan mendapatkan hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas jalan-jalan di kota Baghdad, ia melewati sebuah toko pakaian. Sesekali Abu Nawas melirik ke arah toko pakaian tersebut. Ia pun tertarik dengan salah satu celana yang terpajang. Abu Nawas lalu memasuki toko itu. "Anda mencari apa, Tuan?" tanya yang punya toko. "Saya tertarik dengan celana itu. Bolehkah aku mencobanya?" kata Abu Nawas sambil menunjuk celana yang digantung. "Oh, silahkan Tuan," jawab yang punya toko sambil mengambilkan celana tersebut. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Hanya 50 dirham Tuan," jawab yang punya toko. Ketika Abu Nawas mencobanya, mendadak ia berubah pikiran. Ia ingin membeli baju saja. Abu Nawas lantas memilih baju yang harganya sama dengan celana tersebut. Setelah menemukan baju yang dicari, Abu Nawas lalu mengembalikan celana itu kepada yang punya toko. Ia pun langsung pergi membawa bajunya. "Hei Tuan, Anda belum membayar baju itu," teriak yang punya toko. "Tapi aku kan sudah mengembalikan celana yang harganya sama dengan baju ini," jawab Abu Nawas. "Iya, tapi kamu juga belum membayar celana tersebut," balas yang punya toko. "Tentu saja aku tidak mau bayar. Untuk apa aku membayar barang yang tidak aku beli?" ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, yang punya toko menjadi bengong. Ia bingung memikirkan perkataan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.